Ya, seperti judul kami pada malam hari ini pemirsa, di fenomena mudik pemotor makin ramai saja dan memang setiap tahunnya memang pemudik motor ini menjadi primadona alat transportasi yang digunakan oleh para pemudik baik ke wilayah Jawa Timur, kemudian ke Jawa Barat maupun juga ke Jawa Tengah maupun juga antar pulau. Kalau kita lihat di Pelabuhan Ciwandan juga tadi malam cukup ramai sekali pemudik motor yang menyeberang di sana. Bagaimana sebenarnya para pemudik ini meskipun menggunakan kendaraan roda 2 tapi bisa melaksanakan mudik mereka dengan aman, nyaman dan juga selamat sampai tujuan. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber kami pada malam hari ini. Sudah bergabung bersama dengan saya di studio. Apa kabar Indonesia Malam? Ada Pak Joko Setiawarno selaku Pengamat Transportasi. Selamat malam Pak Joko. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ini suatu kehormatan nih kedatangan Pak Joko langsung ke studio. Terima kasih sudah hadir Pak Joko. Dan juga sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan kami ada PLT Dirjen Perhubungan Darat, ada Pak Ahmad Yadi. Selamat malam Pak Yadi. Assalamualaikum. Malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Yadi, mungkin langsung saja Pak, bagaimana kemudian pantauannya sejauh ini para pemudik yang kemudian menggunakan transportasi darat, Pak Yadi? Ya, dari pantauan kita ya untuk transportasi darat, terutama yang pertama misalnya sepeda motor, ya kita sudah lihat bahwa yang ke arah Merak, tadi malam saya bersama-sama dengan Pak Joko, sudah cukup deras sekali alirannya menuju Ciwandan sebagai pelabuhan yang memang ditunjuk untuk pemberangkatan sepeda motor. Dari jam 9 sampai dengan jam 3 pagi tadi malam kita lihat derasnya arus sepeda motor di sana. Nah, memang alhamdulillah fasilitas yang sudah di sana sudah kita persiapkan dengan baik. Semua keperluan para pemudik sudah kita siapkan, mulai dari bengkelnya, kemudian juga tempat istirahat anak-anak yang mungkin bisa memberikan sedikit ketenangan bagi anak-anak yang ikut dengan keluarganya mudik bersama-sama dengan sepeda motor. Kemudian juga kita siapkan UMKM dan kapalnya kita siapkan yang cukup. Saat ini ada 10 kapal yang melayani pesepeda motor di Pelabuhan Ciwandan. Dan kita semua berharap tentunya kebahagiaan di Hari Raya Lebaran ini menjadi bagian tidak terpisahkan juga dari perjalanan yang mereka lakukan. Oleh sebab itu Kementerian Perhubungan sangat-sangat memperhatikan ya keselamatan dari pesepeda motor ini. Tetapi memang kita tidak bisa melarang, walaupun tadi sudah disampaikan kita sudah menyiapkan angkutan mudik gratis, kemudian kereta gratis, kemudian pelayaran gratis juga itu, tetapi masyarakat antusiasnya memang ingin menggunakan sepeda motor itu sangat tinggi. Dan ini mungkin terkait dengan bagaimana kendaraan yang dibutuhkan pada saat dia di kampung halaman. Nah, untuk itu saya sepakat dengan Pak Joko bahwa angkutan terusan atau angkutan pedesaan atau angkutan perkotaan yang menjadi pusat-pusat tujuan dari pemudik ini harusnya dipersiapkan dengan baik. Oleh karena itu perbaikan angkutan umum di daerah yang menjadi pusat mudik saudara-saudara kita juga harus bisa mempersiapkan diri, sehingga pemudik sepeda motor tidak menggunakan sepeda motor ya gitu. Gitu kira-kira Mbak. Ya Pak Yani, memang ada beberapa hal yang kemudian harus dimaksimalkan. Tapi kalau kita lihat nyatanya faktanya saat di lapangan, kendaraan roda 2 atau motor memang masih menjadi primadona karena dibilang cepat, kemudian juga lebih hemat begitu ya dirasakan oleh para pemudik. Meskipun Pak Joko, kalau kita lihat sejumlah infrastruktur saat ini, apakah sudah siap mumpuni untuk bisa kemudian digunakan oleh para pemudik motor ini dengan aman dan nyaman Pak? Ya, ini yang sangat disayangkan dibandingkan tahun lalu. Kesiapan jaringan jalan itu jauh lebih mantap. Artinya lubang-lubang yang sering terjadi itu katakan seminggu sebelum pelaksanaan mudik itu sudah. Baik, mohon maaf Pak, kami tahan terlebih dahulu. Ini sudah ada Pak Kapolri yang akan menyampaikan konferensi persnya langsung dari Stasiun Tugu Yogyakarta.
jaraknya ya, mohon maaf ya, jaraknya ya, mohon maaf. Jaraknya. Ya, itu ini kita buat live. Udah live kan Bapak kegiatan pemantauan kegiatan. Halo, awas. Iya, Bang. Oh, oke, VO-in. Suara aja, Mas. Ya, seperti yang Anda lihat pemirsa saat ini bagaimana kemudian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sedang meninjau bagaimanakah kesiapan dan juga perjalanan para pemudik langsung dari stasiun Tugu Yogyakarta. Langsung kami akan berbincang bersama dengan rekan kami yang berada di sana. Ada Arga Dumadi. Arga Dumadi, ada apa yang bisa Anda sampaikan langsung dari sana, Arga? Ya, baik pemirsa, seperti Anda saksikan di layar kaca Anda bahwa ini Kapolri baru saja tiba di stasiun Tugu Yogyakarta untuk melakukan peninjauan secara langsung situasi dari arus mudik khususnya di stasiun Tugu Yogyakarta yang memang juga ini dikenal sebagai stasiun yang cukup ramai dan ada kenaikan lonjakan penumpang di saat arus mudik Lebaran seperti saat ini. Dan ini tadi sempat Kapolri menyapa masyarakat ataupun juga calon penumpang yang ada di stasiun Tugu Yogyakarta sebelum kemudian masuk ke dalam ruangan yang rencananya memang sesuai jadwal ini akan ada semacam pemaparan atau juga ini penjabaran mengenai situasi arus mudik khususnya untuk di kawasan KAI Daop 6 yang memiliki beberapa stasiun di kawasan Yogyakarta khususnya. Ini akan ada pemaparan dari pihak KAI dan kemudian nanti berdasarkan informasi yang kami dapatkan nanti rencananya setelah itu Kapolri juga akan meninjau beberapa titik di stasiun Tugu Yogyakarta ini. Dan tidak lupa juga akan ada pembagian bingkisan ini kepada masyarakat yang memang ini sudah disiapkan. Tadi kami sudah melihat ada cukup banyak begitu bingkisan yang disiapkan untuk diberikan kepada masyarakat. Dan saat ini pemirsa kami masih menunggu di depan ruangan di mana ruangan ini merupakan ruangan yang digunakan untuk pihak kepolisian sendiri, dalam hal ini juga Kapolri dan juga pihak dari PT KAI ini bertemu dan juga berbincang-bincang termasuk juga penyampaian pemaparan mengenai situasi ataupun juga kondisi terkini dari arus mudik di kawasan KAI Daop 6 Jakarta ini. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Ditunggu nanti bagaimanakah hasil tinjauan dari Kapolri langsung dari stasiun Tugu Yogyakarta. Terima kasih Arga Dumadi melaporkan. Ya, kalau kita lihat Pak Joko, tadi memang sejak siang tadi ya Pak Kapolri meninjau ke sejumlah titik termasuk saat ini di stasiun Tugu Yogyakarta. Tapi kembali lagi bagaimana kendaraan roda 2 motor masih menjadi primadona. Anda melihat kesiapan infrastruktur jalan sejauh ini seperti apa? Ya, sebenarnya selama ini infrastruktur jalan itu memang disiapkan kalau memudik itu didahulukan untuk perbaikan jalan, terutama jalan-jalan yang berlubang ya. Kalau jalan tol otomatis memang tidak boleh ada lubang sama sekali. Memang kemarin pengerjaan di jalan tol cukup masif, ada yang pelebaran, ada juga perbaikan permukaan jalan. Tapi ketika katakanlah hari-hari Sabtu itu berarti ya 1 minggu sebelumnya itu sudah selesai semua sehingga bisa dilewati ya. Yang jadi masalah ini adalah jalan arteri. Arteri ya? Ya, arteri yang nasional, yang provinsi maupun kabupaten. Mungkin kalau Sumatera lebih gawat lagi, itu ada satu provinsi 60% itu rusak jalannya. Ya, nah ini kan ini tidak terlepas dari kemarin itu ada penghematan anggaran. Penghematan itu ya salah satunya ini kaitannya beraspek pemeliharaan jalan. Tapi kan jangan sampai kemudian gara-gara efisiensi, tapi keselamatan masyarakat pemudik ini kan jadi terancam begitu ya. Kita nanti ingin lihat bagaimana sebenarnya masukan juga dari Pak Joko terkait dengan ini, tapi sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam.